Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah, saya rindu membacakan satu ayat sebagai penguat bagi kita dari Ibrani 13 ayat 5c. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita percaya bagaimanapun keadaan kita, apapun pergumulan yang sedang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Itulah janji Tuhan kepada kita semua umat percaya. Dan kita yakini, kita percaya bahwa Yesus tidak pernah lalai akan janjinya. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Kita angkat sebuah pujian.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan rumah-Mu. Pada saat ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Bila melalui pujian dan penyembahan kami menjadi rupa yang diharapan Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa hadir di hati kami dan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh terus Tuhan berkati. Bahkan pada saat ini melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami boleh memperoleh semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Tetapi sebelum Bapak dan Ibu memberikan kesaksian atau pengalaman selama 1 minggu ini atau beberapa bulan yang lalu, kita akan terlebih dahulu menyanyikan pujian kita. kesaksian, kami persilahkan.
Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita sambil kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan
Ya Tuhan, benar kami sedang datang bersujud di hadapan Tuhan karena kami haus akan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah kebutuhan hidup kami. Firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu juga adalah kekuatan. Dan firman-Mu itu juga yang memberi kami pengertian-pengertian baru, sehingga hati dan pikiran kami mendapatkan pencerahan demi pencerahan, sehingga kami bisa mengevaluasi diri kami berdasarkan kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya pada kesempatan ini kami tetap bisa menjaga hati dan pikiran kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan, supaya benar-benar firman yang kami dengar menjadi bagian kami, yang kami ingat, yang mengubah pikiran dan hati kami, dan yang menjadi berkat kehidupan rohani kami. Terima kasih, urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu, tolonglah Tuhan supaya hamba-Mu berbicara atas nama-Mu, nama-Mu dimuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, ya termasuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kita secara online dan juga yang hadir bertatap muka di gereja ini. Selamat pagi semua, mari kita membuka Alkitab. Saya akan mengajak kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Ale pada minggu yang lalu. Ya, saya akan melanjutkannya, bukan berarti tidak sempurna, tidak. Firman Tuhan itu selalu saya katakan begitu luas, begitu dalam, begitu lebar. Sehingga setiap kali kita membacanya, kita akan bisa menemukan hal-hal yang baru, yang membuat pengertian-pengertian baru bagi kita sebagai orang-orang yang serius untuk menekuni belajar firman Tuhan. Saya akan dasari dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Saya hanya akan mengambil sebagian dari ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya buka sebentar, ini terlalu sesak. Tadi istri saya sudah ingatkan saya, nggak apa-apa, saya bilang, ternyata saya tidak kuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini hanya ada dua macam orang.
Ya. Orang yang hidup dalam kegelapan dan orang yang hidup di dalam terang. Atau anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Atau juga Tuhan Yesus mengatakan manusia gelap, manusia malam, dan manusia siang. Yang intinya adalah bahwa manusia itu hanya dibagi kepada dua kelompok itu tadi. Ada anak terang, ada anak gelap. Istilah lain juga disebutkan ada lalang, ada gandum. Ada juga disebutkan selain lalang dan gandum, maka ada juga yang disebutkan ada kambing, ada domba. Pada intinya adalah bahwa hanya dua golongan orang yang disebut oleh Alkitab di dalam status kerohanian. Jadi tidak ada status kerohanian yang abu-abu, yang di tengah-tengah dia gelap atau terang, tidak ada. Kalau gelap ya gelap, kalau terang ya tidak terang. Dan kita tidak bisa mengamati atau melihat dengan jelas mana yang terang, mana anak terang, mana anak yang gelap. Karena anak yang gelap pun bisa juga melakukan kebaikan-kebaikan, bisa memiliki prestasi yang hebat, bisa menjadi pemimpin yang besar, bisa menjadi orang yang sukses di dalam bisnisnya. Sementara anak-anak terang bisa juga hidupnya sederhana, tidak mempunyai apa-apa, masih juga suka minum minuman keras, masih juga suka melakukan dusta dan sebagainya. Kadang sulit kita membedakannya. Maka banyak manusia ini kemudian tertipu karena mereka membandingkan perbuatan kehidupan kita sehari-hari bukan melihat realita status rohaninya. Maka kita tidak heran, ya. Kita tidak heran kalau orang selalu membandingkan, lihat orang itu. Dia lebih baik dari kamu. Dan kita berpikir bahwa karena dia lebih baik, maka agamanya lebih benar. Itu tidak menjamin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab yang jelas itu hanyalah anak terang, anak gelap, orang malam, orang siang. Kambing, domba, lalang, gandum. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab, walaupun firman Tuhan menginginkan supaya anak-anak terang itu betul-betul berfungsi sebagai terang. Karena dia mengatakan kamu adalah terang dunia. Tetapi kita tidak sanggup, tidak mampu, atau setidak-tidaknya kita belum sampai kepada standar yang diharapkan oleh Kristus menjadi terang. Menjalankan fungsinya sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, itulah menjadi persoalan hidup. Nah, saudara-saudara, karena itu jangan dulu cepat-cepat terpesona untuk mengatakan bahwa agama ini paling benar. Karena orangnya semuanya baik-baik. Tidak. Saya mengatakan kepada saudara-saudara bahwa yang baik itu pun bisa bersumber dari iblis. Saya sering dulu mengungkapkan bahwa kita bisa berbuat dosa ketika melakukan kebaikan. Setiap kali kita melakukan kebaikan itu demi kepentingan pribadi kita, atau ada maksud-maksud terselubung di balik itu, maka menurut iman Kristen itu adalah dosa. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kebaikan itu pasti benar. Tidak. Kebaikan itu sering sekali diselubungi atau terselubung di dalamnya itu dosa. Saya bisa berkhotbah di mimbar ini, menyampaikan firman Tuhan. Saya bisa mempersiapkannya sebaik-baik mungkin, berjam-jam. Tetapi tujuan saya supaya nanti saya begitu khotbah dipuji oleh teman-teman, saudara-saudara. Saya baik, saya mempersiapkan diri, tetapi saya sedang berdosa. Maka saya bilang kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal semacam ini. Iblis itu bisa berbuat baik. Karena saya pernah sekali waktu menonton di YouTube bahwa semua katanya yang baik-baik itu pasti dari Tuhan. Yang jahat itu semua pasti dari iblis. No, tidak. Tidak. Yang baik itu banyak juga dari iblis. Kurang baik apa ketika orang sakit dibawa kepada dukun dia sembuh? Baik bukan? Baik. Ada orang miskin lalu dia pergi ke tempat tertentu meminta ini dan itu kepada roh-roh. Lalu usahanya maju. Baik nggak itu? Baik. Tetapi saudara-saudara, kebaikan-kebaikan itu tidak selalu bersumber dari Tuhan. Tidak selalu Tuhan yang membuat orang itu baik.
Tidak, karena ada motivasi tertentu dari manusianya, ada juga motivasi yang terselubung dari iblis yang melakukan kebaikan-kebaikan bagi manusia. Karena itu maka ada perbedaan antara kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran. Benar menurut Tuhan, itulah menjadi standar walaupun belum tentu baik menurut manusia. Dan kita selalu diperhadapkan di dunia ini dengan hal-hal seperti itu. Yang dituntut dari kita yang pertama adalah kebaikan. Bukan status rohani kita yang dilihat oleh orang. Bukan soal terang, bukan soal anak terang dan anak gelap. Tetapi perbuatan demi perbuatan. Itulah menjadi penilaian di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jadi kalau begitu tidak usah heran lah kalau banyak orang kemudian tidak percaya lagi atau meninggalkan agamanya. Pernah di grup, saya melihat di grup pendeta-pendeta Metodis, ada seorang hamba Tuhan pergi melayani remaja. Sebelum melayani remaja dia bertanya, kamu mau menikah dengan agama tertentu atau dengan satu sukumu satu agama? Dia bilang apa? Saya akan mau lebih senang menikah dengan orang yang berbeda agama. Alasannya apa? Karena orang itu lebih baik. Coba Bapak Ibu bayangkan. Orang itu lebih baik, tetapi ini masalahnya status rohani. Tetapi orang selalu memandang yang baiknya. Itulah menjadi standar tolak ukur dunia ini, pasti baik dan buruk. Kalau nanti kemudian antikristus pun semakin besar, semakin berkuasa di dunia ini, mungkin programnya semua baik. Membuat dunia ini semakin aman, semakin nyaman. Walaupun Alkitab mengatakan akan terjadi perang dan perang, kelaparan, bencana alam, apapun usaha manusia yang ditetapkan oleh Tuhan, yang akan terjadi, yang sudah disampaikan oleh Kristus itu tidak bisa diubah. Sehebat-hebatnya manusia. Nah saudara-saudara, tetapi kalau ada orang-orang seperti itu, maka itulah yang akan dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Nah saudara-saudara, ini barulah sebuah pengantar dari apa yang saya sampaikan. Pengantarnya sudah lama, bagaimana dengan isinya. Nah saudara-saudara, mari kita melihat dari ayat tadi. Menurut Yohanes yang kita baca tadi, siapakah itu Tuhan Yesus? Ya saya langsung saja poinnya, Tuhan Yesus ya, sudah pasti itu maksudnya Tuhan Yesus. Saya tidak akan membahas itu, Pak Saud juga sudah pernah membahas itu. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat kelima, bahwa di situ disebut Tuhan Yesus itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dunia ini berada di dalam kegelapan. Manusia itu berada di dalam kegelapan. Dan terang itu datang, dia membawa cahaya. Dia datang, dia mau menerangi kegelapan yang ada. Kegelapan isi hati manusia. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di depan, bahwa orang itu hanya akan melihat baik dan buruknya. Tetapi dia tidak melihat unsur lain, yaitu pekerjaan Tuhan di dalam diri orang. Orang tidak akan melihat itu apakah gelap atau terang, bersumber dari kebaikan kegelapan atau bersumber dari kebaikan dari terang itu sendiri. Maka orang itu membutuhkan terang itu supaya orang itu bisa menilai mana yang baik dari kebenaran dari Allah, mana yang baik dari kegelapan dari iblis. Inilah yang paling sulit kita untuk nilai zaman sekarang, dari waktu ke waktu. Makanya banyak kita tertipu dengan kebaikan demi kebaikan, tetapi kemudian menjerat kita. Jadi bercahaya dalam kegelapan. Dan juga dilanjutkan bahwa masih di ayat yang sama, kegelapan itu tidak menguasainya. Kenapa Kristus telah datang ke dalam dunia ini, tetapi kok kegelapan masih tetap ada? Bukankah di sini dikatakan kegelapan itu tidak menguasainya? Betul. Terang itu tidak mungkin dikuasai oleh gelap. Segelap-gelapnya, Bapak Ibu coba di rumah, matikan semua lampu. Lalu Bapak nyalakan korek api. Terang enggak? Sanggup enggak kegelapan itu menguasai terang itu sendiri? Walaupun seluruh dunia ini gelap, Bapak Ibu nyalakan korek api, terang itu tetap terang. Dia tidak akan pernah bisa dikuasai oleh kegelapan. Itulah maksudnya di sini. Jadi persoalannya apa?
Bukan terang itu tidak sanggup, tapi orang harus menyambut. Dia harus membuka diri untuk terang itu sendiri. Supaya terang di dalam dirinya itu, kegelapan di dalam dirinya itu enyah. Jadi terang itu tidak mungkin dikuasai oleh kegelapan. Tuhan Yesus tidak mungkin dikuasai oleh kegelapan. Ayat 9 disebutkan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Menerangi setiap orang. Tetapi persoalannya apa? Kita lihat kelanjutan berikutnya. Ia telah datang, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia tidak mengenal terang itu. Walaupun dia datang di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah orang yang dipilih olehnya. Tetapi bangsa Israel itu juga menolaknya. Orang-orang Israel itulah yang membuat dia tersalib. Datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu, berikutnya, terang itu menjadikan dunia ini. Dunia ini dijadikan oleh dia, tetapi yang dijadikannya itu tidak mengenal yang menjadikannya. Ibaratnya seorang robot, seorang benda, katakanlah robot. Ya sekarang Amerika itu sedang menciptakan robot pengganti kuda, kakinya 4, jadi udah bisa berjalan. Ya, kakinya 4 gitu ya, jadi ya kayak katanya kuda tapi enggak, ya badannya aja kayak kuda, ya bisa jalan. Nah saudara-saudara, saya pikir-pikir robot ini kenal nggak siapa yang menciptakan dia? Pasti tidak. Tidak ya? Oh kamu ya ciptakan saya, nggak mungkin gitu robotnya, kecuali di program seperti itu. Tidak akan kenal, karena robot itu tidak berjiwa. Jadi ini seolah-olah kita sudah seperti itu. Manusia ini diciptakan oleh terang itu, diciptakan oleh Yesus Kristus itu, tetapi kita manusia yang diciptakan tidak mengenal pencipta kita sendiri. Walaupun dia datang, dia dikatakan oleh Yohanes dia adalah terang, tetapi orang tidak mengenalnya. Bagi kita dia itu adalah asing. Nanti kita akan melihat bagian-bagian ayat berikutnya. Nah saudara-saudara, itu tentang kesaksian Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang yang sudah ada di dalam dunia, yang menerangi semua orang. Tetapi orang-orang yang diciptakannya itu tidak mengenal dia, sama seperti sebuah robot tidak tahu siapa penciptanya. Karena kita sudah ada di dalam kegelapan. Itu kata Yohanes. Nah, perkataan Yohanes ini adalah sesuatu yang benar. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus pun kemudian menyebutkan dirinya adalah terang. Mari kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, saya akan baca. Tetapi sekarang Yohanes ya, saya malah bukannya Kisah Para Rasul, kelewatan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan dialah terang dunia. Tadi Yohanes itu siapa? Yohanes itu adalah orang yang diutus oleh Allah. Tadi dia mengatakan, aku adalah saksi, aku yang diutus untuk memberitahukan tentang terang itu. Aku adalah orang yang diutus. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun.
Luruskanlah jalan bagi Tuhan, ratakanlah jalan bagi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Jadi dia adalah saksi dari terang itu, dia bukan terang itu, dia harus memberitahukan tentang terang itu supaya manusia tidak hidup di dalam kegelapan. Lalu kemudian Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia mengatakan, akulah terang dunia. Akulah yang disampaikan oleh Yohanes. Aku menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes itu benar, bahwa aku adalah terang dunia. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes itu ditegaskan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan perkataannya itu adalah perkataan yang benar bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Di pasal yang ke-9 ayat 5 juga dikatakan sama. Akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Masih ada di pasal 20, pasal yang ke-12 ayat 46. Pasal 12 ayat 46. Kata Tuhan Yesus, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia itulah yang dimaksud oleh Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Yesus itu adalah terang dunia, betul. Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu. Dia adalah terang dunia. Nah, saudara-saudara, apa tujuannya? Pasal 3 ayat 17. Nah, kita akan masuk ke dalam sambungan dari yang disampaikan oleh Pendeta Alex minggu lalu. Ya, pasal 3 ayat yang ke-17 Injil Yohanes, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi tujuan dari terang itu, tujuan dari Tuhan Yesus Kristus datang adalah untuk menyelamatkan dunia. Tadi juga dikatakan di pasal yang ke-12, tujuannya adalah supaya orang tidak berjalan di dalam kegelapan. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu datang, tujuannya itu jelas untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Maka Yohanes juga mengatakan di pasal 1 ayat yang ke-29, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kehadiran Tuhan Yesus Kristus, dunia ini adalah jelas untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, itu yang pertama. Yang kedua, supaya manusia itu tidak berjalan di dalam kegelapan. Tadi saya sudah buat di pengantar bahwa manusia itu selalu merasa kalau sudah berbuat baik itu sudah benar. Tetapi menjadi persoalannya adalah apakah dia sudah di dalam terang atau anak terang, atau dia masih di dalam kegelapan atau anak kegelapan. Itulah menjadi sebuah penentu, bukan perbuatannya yang menjadi penentu. Perbuatan itu sungguh tentu Tuhan menuntut, berharap supaya kita semua menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang sungguh-sungguh tulus ketika memberi pertolongan, orang-orang yang selalu mengulurkan tangan kepada orang-orang yang susah. Tuhan mengharapkan kita melakukan itu semua, tetapi tetap dalam koridor kita adalah sebagai anak-anak terang. Itu baru namanya orang berjalan tidak lagi di dalam kegelapan. Tetapi kalau kita berbuat baik, melakukan segala sesuatu, dan kita mengharapkan imbalan, entah itu imbalannya surga, apalagi imbalannya surga. Karena banyak orang yang berharap dengan berbuat baik, dengan melakukan ini dan itu, supaya Tuhan memperhitungkannya, nanti dia bisa masuk surga. Maka itu hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan kebaikan itu, dia masih mengharapkan imbalan, bahkan imbalannya itu adalah supaya tidak masuk neraka. Maka itu bukanlah ketulusan. Itu bukan tulus. Saya kan sering katakan ini. Orang yang tulus itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun, termasuk imbalan surga. Itu baru tulus.
Kalau Bapak Ibu masih mengharapkan imbalan dari Tuhan di dunia ini dan juga mengharapkan imbalan dari surga, atau Bapak Ibu mengharapkan salah satu imbalan entah di surga atau entah di dunia, maka Bapak Ibu tidak tulus melakukan itu. Karena tetap mengharapkan imbalan. Tadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah alias terangit. Barang siapa yang percaya. Karena tujuan Tuhan Yesus tadi dia katakan di sana adalah untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam pembicaraan ini Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan Nikodemus yang datang sembunyi-sembunyi pada malam hari menemui Tuhan Yesus karena dia penasaran. Dia katakan, "Guru, engkau pastilah orang yang diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan tanda-tanda yang dapat engkau lakukan itu kalau Allah tidak menyertai dia." Nah, Nikodemus ini sangat penasaran. Maka di dalam perbincangan itu dikatakan tadi, itulah sebagian. Bahwa Tuhan Yesus datang. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Dia tidak mengatakan, kalau engkau seorang Farisi, engkau seorang pengajar Israel, engkau seorang yang saleh, engkau seorang anggota mahkamah agama, maka engkau akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tidak. Dia sedang berbicara kepada Nikodemus. Nikodemus dikatakan di sini adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Dia seorang pengajar Israel. Dia juga seorang anggota mahkamah agama. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan kepadanya, Nikodemus, barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Dia tidak mengatakan barang siapa yang aktif di dalam keagamaan, hidupnya saleh, taat, setia, dia tidak akan dihukum. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang percaya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Dengan kata lain, Nikodemus, engkau juga sudah berada di bawah hukuman. Walaupun engkau pemimpin agama Yahudi, walaupun engkau orang Farisi, walaupun engkau pengajar Israel, walaupun engkau anggota mahkamah agama, engkau pun sudah berada di bawah hukuman. Kenapa demikian? Karena persoalannya, kita lihat ayat-ayat tadi. Apa? Ayat tadi ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perhatikan ini. Apa hukumannya? Terang sudah datang ke dalam dunia. Tadi Yohanes sudah mengatakan bahwa terang itu sudah datang ke dalam dunia. Dunia ini dijadikan oleh dia, tapi dunia ini tidak menerimanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya itu pun tidak menerimanya. Tidak mengenalnya. Nah, saudara-saudara, tidak disambut sama sekali. Jadi hukumannya itu apa? Tidak menerima terang, tidak menerima Tuhan Yesus. Dia sudah berada di bawah hukuman. Itulah hukumnya. Hukumannya itu apa? Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan di ayat yang ke-17, maka dia tidak bisa diselamatkan. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Hukumannya tadi apa? Terangnya sudah datang. Mereka tidak mau percaya, berarti dia tetap berada di bawah hukuman, karena tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah termasuk di situ Nikodemus. Kita lanjut.
Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi terang itu datang, Tuhan Yesus itu datang. Mereka membencinya, mereka tidak suka. Coba perhatikan, ketika Tuhan Yesus mengajar, maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat secara umum semua membencinya. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus mengajar, maka borok mereka, dosa-dosa mereka, kejahatan mereka semua terbongkar. Dan akhirnya mereka tidak mau datang. Buat apa katanya? Kita datang kepada Dia, semua dosa kita terbuka. Sebuah kejahatan kita yang terselubung itu semua terungkap. Semua perbuatan-perbuatan kita, maksud hati kita, motivasi kita, semua dibongkar oleh terang itu sendiri. Setiap perbuatan kegelapan kita, niat-niat gelap kita, niat-niat jahat kita, semua terang benderang di hadapan terang itu. Mereka tidak mau datang. Maka mereka tetap di dalam dosanya, mereka tetap tidak percaya, mereka tetap berada di bawah hukuman. Karena tidak mau datang kepada terang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu saya berbincang-bincang dengan teman tentang pemberitaan Injil. Saya katakan kepada dia, ya seperti yang Pak Saud katakan. Kalau kita berbicara soal umum tentang agama lah, umumnya semua orang tertarik. Masih nyambung, sambut menyambut. Tetapi ketika kita masuk kepada Tuhan Yesus, apalagi dilanjutkan dengan pengampunan dosa di dalam Dia, orang udah mulai ngantuk. Di poin itu, banyak sekali orang jadi tidak lagi bisa konsentrasi. Banyak sekali orang jadi ngantuk. Saya juga tidak tahu, ini peperangan roh ini. Inilah peperangan yang paling kuat. Lebih hebat lagi daripada peperangan mengusir setan dalam diri orang yang kerasukan. Karena ini persoalan antara surga dan neraka. Persoalan tentang terang dan gelap. Persoalan tentang seorang orang siang dan orang-orang malam. Sulit orang datang kepada Tuhan. Karena semua boroknya itu akan terbongkar. Dia menjadi seolah-olah tidak berpakaian lagi. Semua ketelanjangan dosanya itu terlihat. Sehingga mereka menyingkir, menjauh, tidak mau datang kepada Tuhan. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-1. Saya kira ini ada hubungannya. Pak Saud pernah khotbahkan ini ya. Lihat ayat yang ke-5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Kita semua hidup saleh, taat, bicaranya bagus-bagus, tidak menyimpang, tidak nyerempet, tidak ngeles. Lalu datang orang yang biasa ngomong sembarangan seadanya. Dia sendirian di situ, pasti dia nyingkir. Saya pernah punya sepupu jauh ya. Jadi saya pergi ke kampungnya, waktu itu ada pesta tahunan. Ya, kami datang satu keluarga ke sana. Lalu ada anaknya satu, dia bilang, ayo kita keluar. Kenapa? Saya bilang, ini yang di rumah ini pendeta semua katanya. Anaknya ini bandel gitu ya, pendeta semua katanya. Kami keluar aja. Dia nggak mau di rumah. Dia nggak enak rasanya mendengarkan persakapan di rumah. Jadi saya diajak keluar, ayo kita keluar. Ini yang di rumah pendeta semua katanya. Nah saudara-saudara, begitulah orang berdosa. Begitu terang itu datang, maka orang berdosa itu akan menyingkir karena semua dosanya akan terbongkar. Semua perbuatan jahatnya akan ketahuan. Maka dia tidak tahan. Nah saudara-saudara, tadi Tuhan mengatakan ayat yang ke-17 bahwa dia tidak menghakimi, melainkan firman-Nya lah yang menghakimi. Itu di pasal yang ke-12 ayat 47 sampai 50 di sana dijelaskan bahwa firman-Nya lah yang menghakimi. Firman yang mana? Firman-Nya ketika mengatakan bahwa akulah terang dunia. Dia mengatakan dirinya sebagai orang yang membawa keselamatan, sebagai orang yang membawa pembebasan dari hukuman dosa.
Tetapi orang tidak mau menerima firman itu, maka itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku adalah terang dunia? Bukankah sudah kukatakan kalau engkau percaya kepadaku bahwa engkau akan memperoleh hidup kekal, tidak akan dihukum? Kenapa engkau tidak percaya? Firman itulah yang akan menjadi hakim. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sudah mendengar ini, nah inilah akan menjadi hakimnya. Orang-orang yang sudah pernah mendengar Injil di luar sana, kalau dia tidak mau percaya, maka itulah yang akan menjadi hakimnya. Berita Injil itulah yang akan menjadi hakimnya di sana. Tuhan mengatakan, sudah kuberikan kesempatan kepadamu. Injil itu sudah dituangkan dengan jelas. Kamu masih menolaknya, maka itulah menjadi hakimmu sekarang. Jadi kasihan bagi orang-orang yang terus menolak dan terus menolak. Tadi Tuhan Yesus juga mengatakan, aku adalah terang dunia, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memperoleh terang hidup. Jadi saudara-saudara, kalau saudara orang mau berubah, maka dia butuh Injil. Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, karena sudah jelas dia akan dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka kita terus harus memberitakan, mengubah orang itu baik, mengubah orang itu baik. Tetapi kalau tidak ada perubahan dari dalam, maka tetap perubahan-perubahan itu tidak akan menjadi perubahan yang indah. Karena selalu ada maksud di balik semua perubahan hidup manusia. Tuhan menginginkan semua orang berubah, supaya tidak berjalan di dalam kegelapan. Maka dia harus bertemu dengan terang itu sendiri, terang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin kesal dengan tetangga kita. Kita sangat kesal dengan orang yang selalu memojokkan orang-orang percaya. Karena mereka belum memiliki terang itu. Sehingga mereka gelap, hatinya gelap, pikirannya gelap. Mereka mengucapkan hal-hal yang buruk. Mereka berniat yang jahat. Mereka bisa bersiasat supaya kita bisa mendapatkan tekanan-tekanan. Kasihan, mereka berjalan di dalam kegelapan. Kalau Bapak Ibu mereka ingin mereka berjalan di dalam terang Allah, maka dia harus bertemu dengan terang itu. Dia harus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ini. Mulai pasal 8. Ayat yang ke-23 pasal 8 dan seterusnya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab ku yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat di si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Dan seterusnya saya akan lanjut saja ke ayat yang saya lanjutkan terus ya. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan seterusnya. Dan ayat yang kelima itu bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah terang, tadi dikatakan di ayat yang ke-9 bahwa terang itu adalah terang yang besar. Di ayat yang ke-8 juga kemudian dikatakan di ayat yang kedua juga dikatakan sukacita yang besar. Karena apa? Karena mereka sudah bertemu dengan terang itu, sehingga mereka bersukacita. Dan bahkan dikatakan di ayat yang keempat, setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ada kedamaian, tidak lagi pertengkaran, tidak lagi keributan. Setelah orang bertemu dengan terang itu, beda suku, beda pemahaman, beda budaya, beda negara, mereka bisa bersatu tanpa peperangan. Mereka bisa hidup di dalam kedamaian. Itulah terang yang besar itu, menimbulkan sukacita dan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan semua orang membutuhkan ini. Semua orang membutuhkan ini.
di tanah Papua. Di suku Sawi itu dulu selalu terjadi perang-perang suku. Datanglah ke sana, masuk namanya seorang penginjil dengan keluarganya, Don Richardson. Dia bingung bagaimana cara untuk mendamaikan mereka ini karena mereka selalu berperang. Selalu berperang antar suku. Lalu kemudian dia punya cara bagaimana memberitakan Injil. Mereka menerima Injil itu. Lalu suatu hari semua suku itu datang berduyun-duyun membawa obor. Memuji Tuhan, mereka bersama-sama bertobat. Tidak ada lagi terjadi peperangan. Tidak ada lagi lumuran darah di sana. Itulah yang dikatakan tadi di ayat yang keempat. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saya melihat kesaksian-kesaksian, mendengarnya maksud saya di YouTube. Bahwa ada orang yang sangat benci kepada orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Tetapi begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia langsung mencintai orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Terang itu sudah menerangi hatinya, kebencian itu hilang. Kebencian itu musnah, sirna karena terang itu. Kegelapan itu hilang, dikalahkan oleh terang itu. Sehingga tadi dikatakan ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar, maka mereka telah bersuka cita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya, serta tongkat di si penindas telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Beban, semua beban-beban kegelapan itu, semua beban-beban agama, semua beban-beban sentimen rasis itu dipatahkan oleh terang itu sendiri. Sehingga ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada sukacita besar, permusuhan menjadi perdamaian, pertikaian menjadi persaudaraan, tekanan batin menjadi kelegaan, karena terang itu datang, karena terang itu disambut. Kemudian kita melihat bahwa itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus di Matius pasal yang keempat. Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Dia menyingkir ke sana. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Tadi kita sudah membaca di Yesaya pasal 8 bahwa Zebulon, Naftali, daerah yang di tepi, tadi kata tepi laut apa? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang terang itu sendiri membawa kedamaian, membawa perdamaian, membawa kebebasan, membawa kemerdekaan. Barang siapa yang datang kepada aku, kata Tuhan Yesus tadi, dia tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan. Dan bahkan akan timbul sorak-sorai, timbul sukacita besar. Seperti sukacita ketika orang memanen hasil dari tanaman-tanamannya. Timbul kebahagiaan. Karena mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tadi yang paling penting, menjadi final dari semua yang kita harapkan adalah bahwa barang siapa yang datang kepada terang itu, dia tidak akan dihukum. Dia tidak akan dihukum, melainkan dia akan diselamatkan. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa mereka yang tidak percaya, tidak datang kepada terang itu, maka dia sudah berada di bawah hukuman. Jangan-jangan itu saudara kita masih ada yang seperti itu. Jangan-jangan itu masih ada saudara-saudara kita, masih ada di dalam keluarga kita,
yang masih menjauh dari terang itu. Mereka tidak mau borok mereka dibongkar oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mereka ketahuan jahatnya. Mereka masih nyaman dengan dosa-dosanya. Mereka tetap berjuang di dalam kenyamanan diri. Tetapi mereka sedang terancam karena mereka berada di bawah hukuman. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Kita semua bergumul. Ada saudara-saudara kita yang belum percaya. Saudara-saudara kita tidak jauh-jauh. Ya mungkin sepupu kita. Atau keponakan kita. Yang menjadi pergumulan kita. Tetapi begitu terang itu mereka sambut, maka status mereka akan berubah. Dari anak gelap menjadi anak terang. Menjadi orang yang penuh dengan kebencian, kepahitan, tekanan, gandar tadi dikatakan. Akan dibebaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita terus berjuang, kita berdoa, kita terus doakan mereka. Bahkan doakan semua orang yang tidak suka dengan kekristenan, yang membenci kekristenan, doakan mereka. Supaya mereka bertemu dengan terang itu. Maka nanti mata atau cakrawala rohani mereka itu akan terbuka. Kebencian itu akan berubah menjadi kasih persaudaraan di dalam Kristus. Mari kita terus doakan, dukung setiap pelayanan, dukung setiap hamba-hamba Tuhan dalam doa-doa saudara untuk supaya bisa membagikan terang itu kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga mereka juga akhirnya tidak hidup di dalam kegelapan, melainkan mereka memiliki terang hidup. Sehingga jalan mereka itu tepat sasaran. Karena dituntun oleh terang itu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena kami adalah anak-anak terang. Namun di sisi lain masih ada anak-anak dalam kegelapan. Terang itu sudah datang ke dalam dunia ini, tetapi dunia ini tidak mengenalnya. Maka datang kepada milik kepunyaannya pun menolaknya. Tetapi barang siapa yang datang kepada terang itu, maka dia tidak akan dihukum. Dan bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur karena kami bagian dari orang yang tidak turut dihukum, melainkan diselamatkan. Kami adalah orang menjadi anakmu, kami adalah anak-anak terang. Kami bersyukur, tetapi pimpinlah kami juga untuk memikirkan dan terus mendoakan saudara-saudara kami yang masih hidup di dalam kegelapan, agar mereka bertemu dengan terang yang besar itu, yang menimbulkan sukacita, sorak-sorai, yang menimbulkan kedamaian dan perdamaian. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi. Pimpinlah kami terus, agar pusat perhatian kami lebih banyak kami condongkan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kami rindu bangsa ini mengenal Tuhan, penciptanya, supaya tidak seperti yang Tuhan tadi katakan, bangsa Israel yang menolak. Tolonglah ya Bapa, kami rindu bangsa kami betul-betul mengenal penciptanya, mengenal pemiliknya, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan hati kami terus, agar kami tidak pernah lelah walaupun kami belum melihat hasil dari doa kami dan usaha kami. Biarlah kami terus berjuang bersama sebagai satu tim di gereja ini untuk saling mendukung di dalam memperkenalkan terang itu kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Henry. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Nelson. Tuhan berkati Bapak dan keluarga dan memberkati setiap pelayanan Bapak.
kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali, supaya kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah percaya kepadamu, boleh menceritakan tentang terang itu kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami, terhadap setiap saudara-saudara kami. Biar Engkau terus Tuhan memberikan roh keberanian bagi kami, sehingga kami sungguh mampu untuk memberitakan siapa sebenarnya Engkau Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan, biar Engkau memberkati kami semua yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Engkau berkati, dan persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Untuk warta kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Nelson. Jadi dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ya, jadi kita ini adalah terang-terang dunia yang bisa menerangi orang lain. Terima kasih Pak Nelson, Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan warta. Ya. Persembahan. Ya, terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan persembahan, perpuluhan, dan transfer ke bank. Persembahan kita adalah 435.000. Oh, 935.000. Ya, terima kasih bagi yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Ya, ini terus kita doakan untuk ulang tahun pernikahan Pak Rio, ya, dan juga Ibu Anita tanggal 8 Oktober. Ya. Kita juga bersyukur karena beberapa rekan kita berulang tahun. Itu Pak Yopi tanggal 1 Oktober, Rio tanggal 1 Oktober, Saudara Bapak Roni Sihoming tanggal 3 Oktober. Ya. Dan juga kemarin ada 4 Oktober, 9 Oktober.
dan juga 6 Oktober dan juga 20 Oktober. Ya, ini kita bersyukur karena Oktober ini banyak yang berulang tahun. Ya, jadwal pelayanan untuk ibadah tanggal 17 Oktober kita lihat worship leadernya adalah Saudara Indri, bisa dibaca, singernya Ibu Misiani, dan juga Warta, dan juga Pak Siombing, dan juga operator Pak Pur, Saudara Natalia, ya, Saudara Jojo. Ya, untuk pelayanan minggu, untuk khotbah tetap kita doakan khotbah Pak Yopi di Radio CP 103,5 FM setiap hari Minggu pagi pukul 9. Ya. Pokok doa bangsa dan negara Kota Bandung, Gereja Menara Pengharapan, dan juga kita doakan juga yang pandemi COVID-19 ini, kita doakan pelayanan misi, pelayanan pendeta Pak Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan dan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala, Ibu Gembala, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Oscar dan juga Mikal dan juga Ibu Andreas dan juga Cili. Ada pokok doa tambahan? Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang bisa kembali kami dengarkan, menguatkan kami Tuhan. Di mana Tuhan telah memilih kami dari sekian banyak orang, bahkan kami Tuhan jadikan menjadi terang dunia, sehingga kami bisa menerangi orang-orang yang masih dalam kegelapan Tuhan. Kami rindu pada saat kehadiran kami membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan, biarlah Tuhan juga memberkati, menolong Tuhan dalam setiap pergumulan, dan juga setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan istri dan anak Tuhan berkati mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kehadiran Tuhan mereka rasakan, kehadiran Tuhan mereka merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong bangsa dan negara kami, dari Pak Presiden Jokowi sampai bawahannya. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat dan juga ketegasan kepada mereka, sehingga mereka bisa memimpin dengan bijaksana. Tidak hanya mementingkan kepentingan mayoritas, tapi juga boleh memikirkan dan juga kepentingan minoritas juga Tuhan, sehingga mereka boleh terus memimpin dengan bijaksana Tuhan. Kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur hari demi hari bahwa pandemik telah semakin hari semakin menurun. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh bebas untuk memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan. Terus kami doakan, biarlah Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, menolong mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Keluarga mereka Tuhan lindungi. Kami serahkan Tuhan, dokter, perawat, semua yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini, kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk juga yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan, supaya mereka Tuhan semakin hari semakin bijaksana di dalam bertambahnya usia Tuhan, semakin berhikmat, semakin bisa menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami serahkan yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan Pak Rio dan juga Bu Anita. Biarlah Tuhan juga memberkati, menolong keluarga ini Tuhan, supaya keluarga ini menjadi saksi-Mu Tuhan, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya, sehingga mereka saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami serahkan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap penginjilan dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong pada siang hari ini Tuhan, pada saat firman Tuhan dikumandangkan melalui online, melalui onsite Tuhan. Kami doakan supaya
setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan, Tuhan mengasihi mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, sehingga mereka boleh hidup di dalam terang Tuhan, tidak hidup di dalam kegelapan Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir, biar Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam hidup mereka, sehingga kehadiran Yesus ada di dalam keluarga mereka, di dalam hati mereka. Kami juga rindu supaya mereka juga boleh beribadah bersama-sama dengan kami kembali, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat-Mu yang juga yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati Tuhan setiap senantiasa yang sakit, memberikan kekuatan kepada mereka, menjamah mereka Tuhan, sehingga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Untuk Oscar dalam pemulihannya kami serahkan kepada Tuhan. Untuk Celili kami serahkan kepada Tuhan. Untuk Michael juga kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjamah mereka, menolong mereka, sehingga mereka merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk pelayanan Pak Yopi di dalam Radio CP Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong, sehingga pada saat orang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka juga boleh mengambil keputusan percaya. Berkati juga gembala sidang di tempat ini, untuk Pak Yopi dan juga Ibu Yopi. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan panjang umur yang daripada Tuhan, sehingga mereka terus Tuhan semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti PNS. Biarlah Tuhan, bila mereka sudah lolos tahap ke-1, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya tahap selanjutnya mereka juga bisa mengikutinya Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan juga campur tangan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Berkati juga mereka yang pelayanan pada pagi hari ini. Berkati juga WL-nya, singernya, dan juga pemain musik. Kami serahkan kepada Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan mengalir juga di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, juga yang online. Bapak Ibu, mari kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Kita katakan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari arahkanlah iman kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Dia. Nyatalah pemeliharaan Allah Bapa dengan sempurna terhadap saudara-saudara pribadi dan keluarga, sehingga saudara-saudara tidak berkekurangan, tidak meminta-minta tetapi membagi-bagikan. Dan biarlah kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah terwujud melalui kematiannya di kayu salib, kasih yang besar itulah yang akan merangkul saudara, yang akan memeluk saudara, yang akan memberikan saudara kehangatan. Dan Roh yang Kudus, Dialah yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, nasihat, arahan dan tuntunan di dalam melangkah hari lepas hari menghadapi dunia yang ada di dalam kegelapan ini. Biarlah berkat-berkat ini tercurah bagi saudara-saudara tanpa henti
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah setiap kami yang sudah memainkan musik maupun kami yang sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, boleh itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan sebentar Bapak, kami akan undur dari tempat ini, biar Engkau yang menghantar kami masing-masing ke tempat kami, biar Engkau yang menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Kami percayakan Engkau akan senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya minggu depan Engkau kembali akan mempersatukan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
maupun